Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengarkan diskusi panas. Anies dicecar oleh Najwa Shihab. Anda adalah capres termiskin. Sudah habis uang berapa? Sebuah pertanyaan yang benar-benar menampar muka Anies Rashid Baswedan. Tetapi, apa tanggapan dari seorang Anies Rashid Baswedan? Tentunya pemirsa sekalian pasti penasaran. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menyimak bersama-sama cuplikan video jawaban dari seorang Anies Rashid Baswedan berikut ini. Selamat menyaksikan. Sudah dideklarasikan. Dan sejak itu, kegiatan politik sudah beragam, termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Pertanyaan saya, sudah habis uang berapa, Mas? Sudah habis uang berapa, Mas? Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti. Anies berharap ada yang menyumbang ya. Dari semua barangkali saya yang asetnya paling kecil. Oh. Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali, partai yang dulu beroposisi ketika di Jakarta. Mereka melakukan proses dan mereka mencalonkan. Habis itu kemudian PKS, Demokrat, walaupun sekarang tempat lain, kemudian PKB. Loh iya dong, saya sebut dong, bisa nggak sebut? Nah, terusin dulu ya. Ya. Itu kan modal suara politik. Saya terusin dulu sebentar. Silakan, Mas. Jadi, gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan rame-rame. Nah, begitu banyak yang membantu. Mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah. Kami dipinjamin rumah, dipinjamin kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama, sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Oke. Jadi, secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah. Bentuknya adalah kalau itu in kind atau apa namanya, barang, natura. Tapi Mas, dalam kenyataannya uang cash itu diperlukan, Mas. Biaya politik itu sangat mahal di sini. Saya mau kasih ilustrasi. Calon wakil presiden Anda, Caimin, sempat bilang untuk bisa jadi caleg di DKI itu minimal 40 miliar. Oh. Di Jakarta dan kota-kota besar itu nggak terima kerudung atau kaos, Mas, terimanya kulkas. Ya. Dan ini saya mengutip Caimin. Betul. Dan jadi apa rencana Anda untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Tidak, kita tidak berencana mengumpulkan uang kepada kami. Apa yang kami kerjakan selama ini ada lebih dari 600 relawan. Semua melakukan fundraising di tempatnya masing-masing. Bukan kami mengumpulkan dana. Mereka mengumpulkan, mereka bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran. Ada satu fakta yang kita semua tutup mata. Kita tahu ada biaya, tapi kita tidak mau membiayainya. Kita tahu bahwa proses politik itu, partai politik itu seperti juga kantor. Ada biayanya, tapi negara dan publik tidak mau membiayai. Kenapa? Ya karena ini partai politik. Karena ini adalah kampanye. Selama itu tidak ada pembiayaan dari publik, maka usaha untuk melakukan fundraising menjadi sangat rumit. Dan kami merasakan sekarang. Oke, jadi karena saya akan mengeluarkan LHKPN Anda, Mas Anies. Karena untuk pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023. Dan mohon maaf, Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Sebentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa, Mas? Coba, berapa mungkin Mas Anies? Ya, tapi nggak ada pinjol kan, Mas? Nggak ya? Nggak. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang, karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke.
saya akan ulang pertanyaan saya. Jadi rencana Anda selain Jadi, fundraising, karena biayanya kami mahal, dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini, dan yang paling nanti akan mahal adalah ketika menjelang kampanye, menjelang kegiatan kampanye, produksi alat-alat peraga. Apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami menyiapkan kontennya dan kami minta kepada semua. Bila Anda percaya kepada apa yang kami mau rencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu, dan harus buat catatan, yang membantu ukuran yang menengah. Yang besar-besar nggak ada yang berani mendekati. Semua yang besar-besar itu tidak ada yang dekat. Yang mendekati yang tengah-tengah ini semua. kenapa konglomerat tidak dekat Anies Baswedan? Itu harusnya tanyanya ke mereka tuh. Kenapa nggak dekat? Kan Anda yang menyatakan Anda. Jadi Kenapa saya follow up konglomerat question ke tidak Anda, Mas berani Anies. Kenapa? dekati Kenapa? Anies Rashid Baswedan? Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain. Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai, katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event. Mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing, bukan tempat kita. Mas Anies, supaya Bayangkan tidak yang besar. supaya tidak suzon, saya mau minta klarifikasi. Jadi yang Anda katakan adalah Anda menduga alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonan Anda. Apakah Ya. seclear itu? Itu laporannya begitu. Alat Ya. negara. Ya. Dan itu kalau alat negara berarti yang memerintahkan aparat Nah. negara setinggi apa? Saya tidak tahu yang merintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya mau tanya pada diri saya sendiri dan kita semua, akankah kita membiarkan Republik Ini berada fakta dalam atau rasa takut? fitnah ya? Akankah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak. Ini adalah perjuangan kita dan saya mengajak kepada semuanya, termasuk pengusaha-pengusaha itu. Bapak jangan takut. Insya Allah kalau ada perubahan, kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya. Saya akan memulai membuka dengan menunjukkan apa saja pilihan teman-teman dan juga netizen atas topik-topik yang ingin dibahas bersama Mas Anies Baswedan. Boleh tolong produser Mata Najwa dikeluarkan hasil pollingnya? Oke, yang paling tinggi mau bahas apa dengan Anies Baswedan? Yang paling tinggi korupsi dan penegakan hukum, lapangan kerja, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup. Oke, urutannya seperti ini. Saya akan mulai, berarti tidak akan semuanya bisa dibahas teman-teman, waktunya tidak cukup. Jadi saya akan mulai dari yang pertama, korupsi dan penegakan hukum. Nyambung ke yang tadi Mas Anies bilang, Mas. Dan juga yang tempat Anda paparkan di awal tadi. Mana tuh? Soal aparat penegak hukum yang menurut Anda tidak setara. Yang lawan disentuh terus, yang kawan tidak disentuh. Saya ingin fokus ke dua lembaga, KPK dan polisi. Saya mau mulai dengan polisi, Mas, yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini. Real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian. Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan? Woi jangan dong, bahaya kalau bubar. Masa bubar? Gini, kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih. Dan menurut saya langkah nomor satu adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Semua langkah yang dikerjakan adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada transparansi atas semua yang dilakukan. Mengapa? Karena adalah institusi publik. Dan institusi publik itu adalah transparansi. Dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah, tingkat polsek misalnya, sampai dengan tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu, maka akuntabilitas bisa kita laksanakan. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik lama lah yang akan dipakai. Dalam interogasi
ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanakan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran. Mereka yang harus menjadi contoh. Dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi, dan salah satunya mungkin Ombudsman, kemudian Kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan. Jadi dengan cara begitu, maka apa yang dikerjakan oleh kepolisian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kata kuncinya adalah transparansi, akuntabilitas. Begitu. Mas Anies, saya mau konkret. Tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Kemenko Polhukam itu merekomendasikan satu hal spesifik soal kepolisian. Disebut perlu dilakukan pembatasan penempatan anggota Polri pada kementerian dan lembaga lain. Saat ini banyak anggota Polri yang ada di berbagai jabatan sipil di kementerian, sebagai sekjen, sebagai irjen, pelaksana kepala daerah, sampai komisaris di BUMN. Dan tim percepatan reformasi mengatakan itu perlu dibatasi. Joknya di kalangan masyarakat, NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia. Joknya seperti itu. Dan ini rekomendasi tim percepatan. Sependapat dengan itu, Anda akan batasi? Pemerintahan harus meritokratik. Bukan hanya kepolisian dibatasi. Posisi-posisi yang tidak seharusnya diisi oleh orang yang kompetensinya berbeda, jangan diisi dengan orang yang berbeda. Karena apa yang terjadi, nanti kita akan melihat institusi itu tidak fungsional lagi. Jadi menurut saya fair saja. Jadi termasuk dari kampus. Dari kampus bisa menjadi sekjen, bisa menjadi dirjen. Kalau dia memiliki kompetensi yang tepat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak boleh. Hanya karena misalnya presiden dari kampus A, terus kemudian semua dosen-dosen dari kampus A menjadi pejabat di A, B, C, D, E. Nggak bisa itu. Jadi, apakah itu yang terjadi sekarang, Mas Anies? Saya hanya follow up loh ya. Cuma follow up question loh. gitu ya, sekarang terjadi ya? Mau nanya balik. Capresnya kan sampean, Mas. Iya. Mudah-mudahan tidak. Saya nggak punya data persisnya tentang kampus, tapi intinya ngambang ngomongnya kalau harus gitu. ada kompetensi, relevansi, integritas. Kalau ada itu go ahead. Kalau tidak ada, janganlah. Oke, itu soal polisi. Sebelum saya ke topik yang lain, saya harus tanya KPK. Karena rekomendasi yang sama diberikan oleh tim percepatan reformasi hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi undang-undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini. Saya mau tanya dulu, Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen? KPK harus independen lagi seperti dulu, ya. Jadi konkretnya, ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu. Yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden. Bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas, maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen, tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia, dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK. Ya dimandirikan, ya diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi, karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik, sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Mas Anies, saya harus tanya supaya tidak ada suuzon di antara kita. Jawaban Anda soal KPK harus independen, apakah itu dipengaruhi oleh fakta bahwa KPK belasan kali menggelar ekspos Formula E, dan calon wakil presiden Anda juga sudah diperiksa KPK? Saya tidak tahu berapa kali KPK melakukan gelar perkara.
Tapi saya percaya bahwa KPK akan menjalankan tugas itu dengan benar. Kenapa? Karena mereka harus bertanggungjawabkan pada publik apa yang mereka kerjakan. Dan saya percaya bahwa sejauh ini terkait dengan pelaporan-pelaporan itu semua, mereka jalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Kenapa? Masih banyak orang-orang baik yang bertahan, yang selalu akan menjaga integritas di dalam tubuh KPK. Itu harapan kita, itu andalan kita. Baik, Mas Anies, saya akan ke topik kedua yang dipilih oleh audiens. Tadi lapangan kerja, Mas Anies. Anda sempat menyebut, tadi juga Anda sebutkan, salah satu prioritas Anda penyediaan lapangan kerja, bukan hanya di kota besar, tapi juga di kota menengah kecil, sehingga anak muda tidak harus pindah ke kota besar untuk dapat pekerjaan. Ya. Konkretnya bagaimana, Mas? Bagaimana agenda prioritas itu bisa Anda wujudkan? Pelaku ekonomi mikro adalah penyedia lapangan pekerjaan yang paling cepat dan paling banyak. Paling cepat, paling banyak. Itu pelaku ekonomi mikro. Misalnya saya beri contoh. Sewa sebuah garasi, sewa sebuah lahan, diubah menjadi sebuah warung, diubah menjadi tempat konveksi, itu langsung dia menyerap tenaga kerja. Cepat sekali. Nah, sektor mikro ini mayoritas informal. Nah, sistem pembiayaan kita itu mengasumsikan hanya membiayai sektor formal. Jadi usaha-usaha yang formal mudah mendapatkan akses perbankan. Tapi usaha-usaha yang sifatnya informal dan mikro, persyaratan perbankannya rumit sekali. Jadi konkretnya melakukan reform di dalam perizinan untuk mikro supaya lebih mudah. Yang kedua, mereform aturan-aturan terkait pembiayaan supaya mereka punya akses pada permodalan. Dengan ada itu, maka mereka bisa mengakses pasar. Saya beri contoh, di Jakarta. Di Jakarta ini banyak sekali yang usaha rumahan itu tidak bisa mengakses pasar online. Kenapa tidak bisa mengakses online? Karena nggak punya izin. Kenapa nggak punya izin? Karena dia usahanya dalam rumah. Begitu dia mengajukan izin, lalu Pemprov DKI akan bilang tidak diizinkan, Anda bukan di zona usaha. Nah, padahal zona usaha cuma daerah tertentu. Ini usaha di dalam rumah. Apa yang terjadi? Kami ubah aturan itu. Sekarang semua wilayah di Jakarta selama itu usaha rumahan, mereka bisa berusaha di rumahnya. Langsung punya namanya IUMK, izin usaha mikro kecil, langsung punya NPWP, langsung mereka bisa jualan ke pasar-pasar online. Apa yang terjadi? Perhatikan 4 tahun terakhir ini. Dulu yang berjualan di pasar-pasar online adalah makanan-makanan kelas menengah ke atas. Hari ini warung pecel lele di pinggir jalan pun bisa berjualan secara online. Kenapa? Karena mereka punya izin usaha, karena mereka punya NPWP, dan mereka bisa akses pada pasar. Jadi, usaha anak muda untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu disambungkan dengan penumbuhan mikro. Nah, anak-anak muda punya banyak sekali ide, gagasan untuk usaha. Tapi mereka akan selalu kesulitan untuk bisa mendapatkan tempatnya bila aturan kita tidak diubah. Lalu dorong agar pembiayaan dari pemerintah lewat BUMN, bank-bank BUMN, lewat bank-bank swasta diberi insentif agar mereka membiayai aktivitas-aktivitas yang sifatnya mikro. Dan ini bisa dikerjakan di seluruh Indonesia. Dengan cara seperti itu, maka lapangan pekerjaan akan meluas sekali. Bukan hanya sektor, ada satu lagi namanya reindustrialisasi. Kita harus membangun kembali industri-industri baru di berbagai wilayah Indonesia sebagaimana industrialisasi pernah kita lakukan di era 70-an, 80-an, awal 90-an. Kita harus lakukan itu di berbagai wilayah. Supaya apa? Produk-produk yang dikonsumsi di seluruh Indonesia tidak hanya diproduksi di kawasan Jawa. Perhatikan, banyak sekali di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi. Ketika tanya produknya dibikin di mana? Produknya dibikin di Jawa. Ongkos logistiknya mahal. Kita harus melakukan reindustrialisasi. Itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Anies Baswedan. Mas Anies, teman-teman, kita sekarang masuk sesi di mana saya akan mempersilahkan perwakilan dari UGM, perwakilan dari dosen, mahasiswa, dan juga nanti saya akan pilih random dari audiens. Oke guys, itulah gagasan yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan.
Ada beberapa hal penting yang mau saya tanggapi pada kesempatan ini. Yang paling pertama yang mau saya tanya itu, beberapa waktu yang lalu sempat heboh dengan utang dari Bapak Sandiaga Uno. Apakah seorang Anies Rashid Baswedan sudah melunasi utang tersebut? Bahkan ada isu juga bahwa Anies juga punya utang terhadap Bapak Yusuf Kala. Apakah itu sudah dilunasi? Mengapa hal ini perlu saya sampaikan? Jangan sampai ketika Anies terpilih menjadi seorang presiden, banyak uang negara yang dia ngambil hanya untuk membayar utang-utang ini. Ini yang tentu harus kita pikirkan juga. Karena isu ini, utang Sandiaga Uno dan utang Yusuf Kala ini, sampai hari ini kita belum ada kabar, belum ada berita bahwa itu sudah lunas atau belum. Itu poin yang penting, mengingat kenapa hal ini saya harus angkat, karena tadi ada pertanyaan menohok, bukan pertanyaan tapi pernyataan menohok dari Mbak Nana yang mengatakan bahwa Anda adalah capres termiskin. Dan juga kita mendengarkan bersama-sama Pak Anies hanya memiliki asetnya itu sejumlah 11, sekian miliar tadi. Memang sangat tidak cukup jika dengan dana segini untuk membiayai logistik. Kenapa hal ini harus saya sampaikan? Karena sangat ditakutkan bahwa kasus ketika beliau menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta akan terulang kembali. Karena dulu ketika dia mencalonkan diri sebagai gubernur di DKI Jakarta, dia juga punya utang terhadap Bapak Sandiaga Uno. Belakangan kita dengar ada utang juga terhadap Bapak Yusuf Kala. Ini yang patut kita pikirkan bersama. Lalu poin yang kedua berkaitan dengan bantuan yang dimaksudkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan tadi antara usaha menengah dan pengusaha konglomerat. Ketika dia berbicara soal pengusaha konglomerat yang katanya ada campur tangan dari alat negara, khususnya berhubungan dengan pajak tadi, saya secara pribadi menilai bahwa Anies tidak berani. Ketika dia menyampaikan seperti ini, semestinya dia punya data. Dalam hal ini, ada tanda kutip, ini bisa dibenarkan ataukah hanya sebagai bentuk pencitraan atau pemfitnahan yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Masyarakat tentunya akan menilai ke sana. Kenapa? Karena Anies tidak tegas, tidak berani untuk mengatakan yang sebenarnya. Siapakah orang yang mengintimidasi para pengusaha konglomerat itu sehingga pengusaha konglomerat tidak berani untuk dekat dengan Pak Anies Rashid Baswedan? Semestinya ini adalah kesempatan emas untuk Bapak Anies untuk menyampaikan bahwa ada kebobrokan yang dilakukan oleh aparatur negara di bangsa ini yang selama ini selalu disembunyikan, sehingga Anies pun harus mampu menyampaikan itu kepada publik. Kalau poin ini beliau sampaikan tadi, bahwa ketika Mata Najwa atau Mbak Nana tadi menanyakan siapa alat-alat negara, ketika dia mampu untuk menjawab itu semua, maka clearlah sudah. Dan Anies Rashid Baswedan pasti the best. Yang ketiga, dari
tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Anies tadi, saya secara pribadi ya, saya masih menilai bahwa Anies Rashid Baswedan ini memang sosok calon presiden yang sangat pandai dalam menata kata, dalam merangkai kata-kata atau dalam bernarasi. Beliau sangat hebat. Itu menurut saya. Sangat hebat dalam menata kata. Tetapi saya tidak tahu apakah itu bisa diwujudkan dalam aksi nyata atau tidak. Tapi kalau soal berbicara gagasan, adu gagasan, yang semuanya serba ngomong, saya sangat yakin Anies juaranya. Tapi kalau soal kerja nyata, saya belum yakin, terus terang. Mengapa hal ini harus saya katakan bahwa hal yang terakhir yang dibicarakan oleh Anies Rashid Baswedan tadi berkaitan dengan janji lapangan kerja. Ketika kita mempelajari rekam jejak dari seorang Bapak Anies Rashid Baswedan, janji-janji ketika Anies berkampanye saat Pilgub di DKI Jakarta dulu, apakah itu ditepati atau tidak? Sampai saat ini, rakyat DKI maupun Indonesia ini masih membicarakan soal rumah DP 0 rupiah itu. Terlaksana atau tidak? Program OKOC. Lalu ada banyak program yang hanya menghabiskan uang negara atau APBN itu. Membangun tugu sepatu yang tidak penting, tugu mesum atau tugu bambu getah-getih yang tidak penting itu, lalu sumur resapan, belum lagi ada satu sungai di Jakarta itu yang ditutup dengan jaring hitam, lem Aibon, belum lagi ada program rumah sakit diganti menjadi rumah sehat, nama jalan pun diganti. Ini adalah program-programnya dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Sehingga ketika dia berbicara soal program, soal janji lapangan kerja tadi, saya secara pribadi sih tidak terima. Karena saya sangat yakin itu hanyalah omong kosong semata. Karena terbukti di Jakarta. Tidak tahu untuk pemirsa, tapi kalau dari saya secara pribadi, saya tidak percaya dengan janji manis dari seorang Anies Rashid Baswedan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanggapi pada kesempatan ini. Jika pemirsa punya tanggapan, pemirsa punya buah pikiran, saya mohon mungkin bisa tinggalkan itu di kolom komentar. Nanti saya akan baca sebagai bahan tambahan buat saya untuk sama-sama kita mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Semoga saja cuplikan video tadi bisa menambah wawasan kita, bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Layak atau tidakkah seorang Anies Rashid Baswedan menjadi pemimpin bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Pilihan tentunya ada di hati nurani kita masing-masing. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.